Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Golo Mauludi Sobri, Prodi Sistem Informasi dari UT Daerah Bogor. Pada sesi kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial satu ya, sesi 3. Tugas satu untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Dan ini adalah tugasnya. Yang nomor satu ini adalah berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Ini adalah datanya, kecepatan, jarak. Gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus menampilkan hasil R. Yang poin A adalah rata-rata kecepatan mobil, B rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan yang C adalah standar deviasi data dan jarak yang ditempuh. Dan untuk nomor 2 adalah membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Dan interpretasi scatter plot yang diperoleh histogram untuk data kecepatan mobil, interpretasi histogram yang diperoleh. Yang terakhir adalah nomor 3, yaitu Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75. Standar deviasi adalah 10 untuk ujian bahasa Inggris. Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Lalu di sini pertanyaan adalah hitunglah koefisien keragaman untuk nilai matematika dan bahasa Inggris Thomas. Yaudah kita mulai saja untuk tugas satunya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Setelah kita buka dulu aplikasi RStudio-nya, ini adalah tampilan dari RStudio ya. Berhubung kita sudah ini ya copy paste dari file Excel-nya, jadi kita copy paste saja dari kita enter. Dan pertanyaannya adalah untuk mencari rata-rata kecepatan dengan menggunakan rumus MAN. Lalu kita cari jaraknya. Ini adalah hasil dari rata-rata kecepatan. Rata-rata jarak. Yaitu adalah 41,80392 meter. Lalu kita cari untuk kecepatan. Lalu enter. Ini adalah rata-rata dari kecepatan, yaitu adalah 16,98118 ya. Lalu kita mana soalnya? Kita cari soalnya dulu. Standar deviasi. Untuk standar deviasi kita menggunakan eh, rumus SD yang berarti standar deviation rasanya untuk kita cari jaraknya. Nah, sudah keluar nilainya yaitu 24,75007. Ini adalah hasil dari tugas tutorial nomor 1 ya. Sudah berhasil. Lalu kita cari scatter plot pada nomor 2 ini ya. Kita cari scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Langsung saja kita mulai. Untuk enternya kita tekan shift dan enter ya supaya kurungnya ikut ke bawah. Lalu kita cari untuk kecepatannya menggunakan xlab dalam satuan kilometer per jam ya. Shift enter ya, YLab
ialah kita untuk mencari jarak dalam satuan meter. Lalu untuk warna ya, call itu adalah color. Kita menggunakan warna biru untuk menandakan plot. Lalu kita menggunakan standar dari kerja 19. Kita enter saja. Lalu kita sudah keluar ya dari hasil iniannya, scatter plotnya. Ini adalah jarak 0, 20, 40, 60, 80. Ini adalah rata-ratanya. Dan yang di bawahnya adalah histogram dari ya, scatter plot dari kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Paling tinggi ini jadi 120 ya, dan jarak di 100. Rata-ratanya di 22. Ini adalah untuk mencari scatter plot dari data kecepatan dan interpretasi scatter plot yang diperoleh. Beginilah hasilnya. Seperti ini. Lalu kita lanjut untuk mencari histogram untuk data kecepatan mobil dan mencari interpretasi histogram yang diperoleh. Langsung saja. Enter lagi. Histogram kecepatan ya. Lalu kita langsung aja masukkan rumusnya. Sorry, salah, kita nggak usah kecepatan. Kita shift enter supaya kurungnya masuk bisa ikut ke bawah. Lalu kita buat untuk judulnya, yaitu histogram kecepatan mobil. Lalu kita cari kecepatan menggunakan xlap dalam satuan kilometer per jam. Lalu yelap untuk mencari frekuensinya ya. Untuk warnanya kita tandai dengan warna light green. Lalu untuk bordernya atau si tampilan sisi grafiknya menggunakan warna black atau hitam. Oke. Lalu kita enter. Sorry, kita ulangi lagi. Tadi salah ini kita ulang lagi ya. Kita tadi lupa untuk menutup kurung. Sama seperti tadi.
border black, tutup kurung. Nah, seperti ini hasilnya. Frekuensi dari 0 sampai 40, lalu untuk kecepatannya dari 0 sampai 120. Jadi untuk frekuensi dari eh, kecepatannya itu adalah paling tinggi 120 km per jam, dan rata-rata yang rata-rata orang eh, kecepatan mobil adalah 40 km per jam ya. Jadi seperti ini adalah histogram dari kecepatan mobil tersebut hasilnya. Jadi untuk nomor 2 bagian poin C dan D sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Lalu kita coba untuk nomor terakhir, yaitu nomor 3, yaitu Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi adalah 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Kita disuruh menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita masukkan dulu data dari si nilainya. Data ya. Kita cari rata-ratanya. Matematika. Yang tadi adalah nilainya adalah 75 ya, standar deviasi. 75 dengan rata-rata kelas 75. Kita masukkan tadi nilainya. Enter. SD, standar deviasi matematika adalah 10. Lalu kita cari untuk rata-rata bahasa Inggris ya, yaitu 70. Kita cari juga standar deviasinya, masukkan standar deviasi Inggris 8. Oke, kita mulai menghitung dari koefisien keragamannya. Caranya adalah menggunakan rumus CV, yaitu adalah koefisien apa ya tadi itu ya singkatannya. Intinya ini adalah rumus untuk menghitung koefisien keragaman CV. Lalu kita masukkan untuk matematikanya dulu. Masukkan standar deviasi matematika, lalu dibagi dengan rata-ratanya nilai matematika tersebut, lalu dikali 100. Kita menggunakan persen ya, jadi kita kalikan 100, lalu kita cari untuk koefisien keragaman bahasa Inggrisnya, nilai bahasa Inggris. Standar deviasi Inggris dibagi dengan bahasa Inggris, lalu dikalikan dengan 100. Oke, langsung kita cari koefisien keragaman dari matematika ya. Inilah hasilnya. Nilainya adalah 13,3333. Ini adalah hasil dari koefisien keragaman nilai matematika Thomas. Lalu kita cari untuk nilai dari bahasa Inggris, koefisien keragaman dari bahasa Inggrisnya. Kita enter. Jadi ini rumusnya adalah CV underscore yang kita masukkan, kita enter. Nah, ini adalah hasil dari koefisien keragaman dari bahasa Inggrisnya Thomas, yaitu adalah 11,42857. Jadi nomor 3
sudah terjawab ya di praktikum kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya Ibu, Ibu Mirantika ya. Seperti ini kita sudah menyelesaikan untuk praktikum tugas satunya. Jika ada kesalahan atau eh, ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Izin untuk koreksi sekiranya ada perkataan yang salah atau eh, penyebutan yang tidak sesuai, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.